الحمد لله رب العالمين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur, beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang penuh berkah ini, khatib pribadi dan segenap jemaah mengajak untuk senantiasa membasahi lidah kita dan menanamkan dalam jiwa kita kalimatun thayyibah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khair, wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Demikianlah yang dimaksud dengan kalimatun thayyibah. Dan mari melengkapi zikir dan kalimatun thayyibah kita dengan sama-sama mengirimkan hadiah salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Jamaah rahimakumullah, di penghujung Ramadan ini, selain Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan mewajibkan kita salat 5 waktu, puasa Ramadan, tentu ada kewajiban lagi yang merupakan dari bagian dari rukun Islam, yaitu tentang zakat. Maka pada kesempatan yang penuh berkah ini, tema kita dari zakat menuju fitrah, dari membayar zakat menjadi hamba-hamba Allah yang suci. Jamaah rahimakumullah, agama Islam itu agama fitrah, agama kesucian. Ketika kita kotor, kena hadas kecil, maka agama Islam, agama kesucian, menganjurkan kita untuk berwudu. Ketika kita kotor dalam keadaan hadas besar, maka agama Islam, agama kesucian, memerintahkan kita mandi janabah atau mandi junub, mandi wajib. Ketika hati ini kotor dan memiliki salah terhadap orang lain, maka agama Islam memerintahkan kita untuk memohon maaf, minta maaf kepada orang tersebut. Ketika hati ini kotor dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka agama Islam menganjurkan kita pembersihannya dengan istighfar dan bertobat kepada Allah. Nah, ketika kolbu ini dalam keadaan kotor, dan ketika harta juga ini pasti ada haknya orang lain, sehingga yang kita miliki hari ini tanda kutip kotor, yaitu harus untuk orang lain sebahagian. Makanya di dalam agama Islam dibutuhkan yang namanya pengelolaan dan pengeluaran zakat. Jamaah rahimakumullah, boleh kita membayar zakat dimanapun, tetapi boleh juga di masjid kita ini yang terdaftar di UPZ, atau kita juga bisa langsung ke Basnas Kota Makassar. Jamaah rahimakumullah, zakat itu saking pentingnya, ada 8 asnaf yang diwajibkan untuk membayar
disalurkan bayar zakat. Mulai dari fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Saya tertarik dengan beberapa hari yang lalu didiskusi di sebuah masjid. Ada di sebuah perkampungan, mohon maaf, yang penting dia dikatakan anak yatim, maka dia minta langsung zakat. Bahkan ada saudara dari seorang haji yang statusnya, mohon maaf, seorang janda, dia langsung minta zakat. Dari 8 asnaf yang dibacakan tadi, mulai dari fakir sampai ibnu sabil, apakah ada kata-kata anak yatim? Apakah ada kata-kata janda? Jawabannya tidak ada. Ya. Maka ketika ada seorang janda atau seorang anak yatim diberikan zakat, bukan karena status kejandaannya atau status ke anak yatim piatunya, tetapi itu adalah status sekunder, tetapi harus merujuk kepada status primer, yaitu 8 asnaf yang tadi disebutkan. Kita lihat, mungkin ada orang terkenal di luar sana, bahkan dia artis, bahkan dia miliuner, seorang wanita, kemudian dia bercerai dengan suaminya, cerai hidup atau cerai mati. Nah, bagaimana statusnya? Apakah ini kita harus kasih zakat? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin saja tidak. Ya, ketika yang dimaksud adalah janda, janda miskin, janda fakir, maka itulah yang dikasih. Tetapi kalau janda kaya bagaimana? Ya kan? Tentu yang kita kasih bukan karena faktor jandanya, tetapi apakah statusnya itu, mohon maaf, fakir kah, miskin kah, dan lain sebagainya. Begitu pula, bagaimana dengan anak yatim piatu? Ada seorang pejabat suami istri, nauzubillah, langsung kecelakaan pesawat, nauzubillah. Berarti dia meninggalkan 2-3 orang yang masih kecil, berarti apa status dari anaknya? Yatim piatu. Apakah mentang-mentang yatim piatu langsung dikasih zakat? Tidak, tentunya, ya kan? Tetapi yatim piatu seperti, ya kita harus akui, di anak yatim piatu di panti asuhan, ya kan, yang sudah ditinggalkan ibunya, hidup sebatang kara. Nah, itulah yang dikasih. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu perlunya UPZ dan perlunya pengelolaan zakat, termasuk Basnas kita yang alhamdulillah sudah profesional dan sudah juga kerjasama dengan MUI Kota Makassar dengan Kabupaten Sulsel. Dan ini sangat penting jamaah. Kenapa? Kita tidak tahu bagaimana lembaga-lembaga dakwah yang lain, lembaga-lembaga amil zakat yang lain. Kenapa? Ketika ada pertemuan antara Basnas dan Ketua MUI beberapa saat sebelum Ramadan, ketika itu dihadiri oleh Wakil Ketua MUI dan beberapa ormas-ormas yang lain, di situ ada diskusi yang menarik. Ada di antara sahabat kita ingin berzakat fitrah atau zakat mal, tapi zakat fitrah online. Kan sekarang serba online, ya. Kita punya Al-Quran digital online, ya kan? Mau bersedekah online, ada QR, kris online dan sebagainya. Ya. Kemudian tantangan, bagaimana kalau kita zakat fitrah secara online, zakat mal secara online? Walaupun kita zakat fitrah secara online maupun offline harus tetap memegang prinsip-prinsip dalam Al-Quran sebagaimana surah At-Taubah ayat 103 yang dibacakan. Di penggalang ayat tersebut ada firman Allah yang berbunyi wasolli alaihim, yaitu doakanlah. Model doa di sini bersifat umum. Kalau ada orang yang datang secara offline, sebagaimana tradisi kemarin di kampung-kampung di daerah kita waktu kita masih kecil, maka kita langsung didoakan secara offline, ya. Oke. Tapi bagaimana kalau zakat fitrah secara online? Maka doanya ada 2. Bisa doanya secara offline, tambah juga online. Maka seperti Basnas Kota Makassar, ya, dan beberapa juga UPZ itu sudah mengaplikasikan. Kalau ada yang sudah berzakat baik menggunakan QR, ya kan, TF dan lain sebagainya, di situ ada secara otomatis doa semoga, ya, semoga zakatnya, semoga ini berkah, semoga panjang umur, semoga sehat, dan doa-doa yang lain. Berarti tetap ada doa online. Dan terutama juga tentu juga didoakan secara offline.
Yang jadi masalah ketika kita bersedekah atau menyumbang, ya, tidak ada juga salahnya pengurus masjid kita seperti di sini yang sangat bagus. Ketika ada yang mengirim QR, ya, ada TF ke masjid kita yang tercinta ini, ada hak kita sebagai takmir atau pengurus masjid atau amil zakat, amil sedekah. Ada kewajiban kita. Kewajiban jamaah adalah berzakat. Tapi kewajiban takmir atau amil dalam hal ini adalah mendoakan. Biasanya jamaah itu sudah melakukan kewajibannya. Tetapi amil atau takmil mungkin lupa mendoakan. Sehingga kalau ada otomatis ada QR, ada TF, ada yang menyumbang dan sebagainya, tidak ada salahnya. Kalau kita pengurus berdoa kepada Allah, semoga yang bersangkutan, si fulan bin fulan, itu apa dan sebagainya. Kenapa? Ini adalah zakat fitrah, bukan main-main jamaah. Beda dengan sedekah-sedekah biasanya, yang bisa kita nafkahkan, keluarkan, kapanpun dan dimanapun. Tapi zakat fitrah hanya sekali setahun. Ya, sekali setahun. Dan ini hukumnya fardu dan wajib. Jamaah rahimakumullah. Apa bedanya fardu dan wajib? Ada ulama yang mengatakan fardu dan wajib sama. Satu. Tetapi ada ulama lagi yang mengatakan itu fardu jauh lebih tinggi daripada wajib. Kalau zakat fitrah sudah fardu, wajib lagi. Kalau puasa Ramadan cuma wajib. Ya, ada yang berpendapat. Oke, nanti kita diskusi di luar sini. Apa bedanya? Kalau wajib, ya betul ini adalah keharusan yang kita harus lakukan. Tetapi karena ini wajib, bersifat wajib, ketika kita sakit, dalam keadaan ada yang hamil, ya, dalam keadaan lansia, musafir, apalagi sekarang musim mudik, ya kan? Walaupun wajib, tapi saat itu bisa kita tidak lakukan, nanti kita bisa ganti atau mungkin bayar fidyah sebagai penebusnya. Itu. Tapi kalau zakat fitrah betul-betul bukan hanya wajib, tapi fardu. Biar bagaimanapun kondisinya, si fulan mestinya bayar. Ya, 2,5 kilogram atau kurang lebih 4 liter. Harus bayar. Ustaz, bagaimana kalau orang miskin? Ya, bahkan ada ulama yang mengatakan walaupun dia berutang harus bayar. Ya, walaupun dia berutang harus bayar. Beda dengan kalau kita mau zakat mahal bagi yang mampu, naik haji bagi yang mampu, bersedekah sesuai kemampuan. Tapi kalau zakat fitrah harus. Maka pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita memiliki kewajiban masing-masing. Saya rasa di sini rata-rata kita mampu atau menengah ke atas. Kita punya kewajiban masing-masing untuk radius tetangga dan keluarga kerabat kita masing-masing. Apa maksudnya? Kalau ada seorang tetangga, kemudian dia tidak mampu membayar zakat fitrah, padahal dikelilingnya adalah kompleks, memiliki banyak punya mobil-mobil yang mewah dan rumah-rumah yang sangat tinggi. Tetapi ada di samping rumahnya tidak membayar zakat, maka siapa yang tanggung itu? Makanya di hari yang penuh berkah ini saya memohon masing-masing kita ya bisa mencari 1, 2, 3 orang tetangga kita, kerabat kita yang paling bisa kita jangkau, bisa kita konfirmasi. Bagaimana hari ini saudara? Apakah Anda sudah bayar zakat fitrah? Mohon maaf, saya tidak bisa. Ada juga saya hubungi, saya 4 ustaz, tapi baru setengah. Kalau begitu kita cukupkan. Ya, kenapa? Ini adalah tanggung jawab kita, silaturahim kita, persaudaraan kita kepada sesama umat. Saya rasa tidak mengurangi nominal, tidak goyang rekening kita, kalau sekedar kita bantu 1-2 orang untuk bayar zakat fitrah. Saya secara pribadi, kalau ada di antara saudara-saudara kita yang membutuhkan zakat fitrah, bisa hubungi saya 081 355 177 206. Siapa tahu ada di antara saudara kita yang tidak mampu, kemudian kita bantu. Maka silahkan kita pergi kepada orang-orang yang terdekat. Kalau tidak ada, kami sebagai pendakwah, saya juga sebagai dai Basnas Kota Makassar, juga kami bertanggung jawab. Kalau ada
di antara hamba Allah, terutama kota Makassar ini, yang tidak bayar zakat fitrah gara-gara tidak mampu atau tidak bisa mengeluarkan. Kenapa? Karena wajibnya zakat fitrah jamaah ini hukumnya fardu dan wajib harus kita tunaikan. Jamaah rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari Jumat yang penuh berkah ini, ayo kita bayar semua zakat fitrah. Kemudian ini pasti tidak diragukan lagi. Dan yang kedua, poin yang ingin saya sampaikan adalah ayo juga bantu saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, atau sepupu kita, ya, sahabat kita, besti kita, ya, untuk bayar zakat fitrah. Bisa kita bantu untuk bayarkan dia untuk zakat fitrah. Kenapa? Ini adalah zakat, adalah rukun Islam dari agama kita. Rukun Islam. Ada 5 rukun Islam. Syahadat, puasa, sholat, zakat. Nah ini zakat. Zakat. Makanya kalau ada saudara kita yang beragama Islam, itu penting harus kita bantu untuk tunaikan kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah juga akan membantu kita. Demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawah innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli ala sayidina Muhammadin fil mala'i ala ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala khulafair rasyidin ala Umar, Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyas sahaba wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Terima kasih banyak. Tafadhal.